Penampungan hewan memiliki peraturan kejam. Hewan liar yang ditampung di sini diberi waktu 7 hari. Kalau tidak ada yang mengadopsi, maka mereka akan disuntik mati. Dua pria ini sedang menangkap anjing liar, dan melihat di lubang ada 3 anak anjing. Ken perlahan mendekat. Ibu anjing melihat anaknya dalam bahaya, dan langsung lari ke arah Ken untuk melindungi anaknya. Ia menggonggong seperti kesetanan, supaya dua pria ini pergi. Tapi, ibu anjing yang lemah bukan saingan dua pria ini. Setelah dibius, ibu anjing dan 3 anaknya dimasukkan ke penampungan. Ken dan Jiro adalah petugas penampungan hewan. Di penampungan banyak sekali anjing liar. Hari ini dokter hewan datang untuk memeriksa anak anjing. Ken membuka pintu kandang. Ibu anjing yang masih mabuk bius mendengar pintu dibuka. Ia mengerang sekuat tenaga dan berusaha membuka mata, lalu berdiri perlahan. Meski jalannya terhuyung-huyung, ibu anjing tidak membiarkan anaknya didekati orang asing. Ken, Jiro, dan dokter hewan terkejut. Jiro yang sudah lama kerja di sana kagum. Selama ia bekerja, belum pernah melihat ibu anjing yang sebegitu kuatnya melindungi anaknya. Wanita lemah, tapi ibu kuat bagai baja. Anjing juga begitu. Melihat usaha ibu anjing, mereka tidak jadi memeriksanya. Ken menulis informasi ibu anjing di papan. Ia juga mencatat kapan deadline tanggal suntik matinya, termasuk ketiga anaknya. Ken memberi banyak makanan ke ibu anjing. Ken kaget sampai makanannya tumpah. Sebelumnya, ibu anjing tak seagresif ini. Dulu, ibu anjing juga punya rumah. Ia dulu dipelihara nenek dan kakek yang baik hati. Saat ia lahir, ia paling lemah di antara saudara-saudaranya. Bahkan, ia tidak kebagian susu. Kakek mengira ibu anjing akan mati. Tapi, nenek merawatnya sehingga ia hidup. Ia pun tumbuh besar. Hidupnya sangat senang. Tak lama, anak kakek dan nenek mengadopsi anaknya. Si ibu melihat anaknya diambil, kecuali anaknya yang paling lemah. Tak lama, kemalangan menimpanya. Si ibu digigit sampai mati oleh anjing liar. Demi melindungi dirinya, ia kehilangan ibunya. Jadi, yang menemani kakek dan nenek sekarang cuma dia. Mereka pulang saat maghrib, dan bekerja di pagi hari. Hari berganti dan ibu anjing menjadi dewasa. Ia bahkan membantu kakek menggali tanah. Waktu makan siang, kakek memberinya sosis sebagai hadiah. Meski hidup sederhana, ia bahagia. Tapi, kemalangan menimpanya. Hari ini nenek meninggal. Kakek terlatih-tatih menghampirinya, dan membelai kepalanya. Ia tahu kakek sedang sedih. Anak kakek tidak tega membiarkan ayahnya hidup sebatang kara, lalu menitipkannya di panti jompo. Sambil menangis, kakek menghampiri ibu anjing. Karena merasa bersalah meninggalkannya, ibu anjing menjilati air mata kakek. Melihat kakek pergi, ia menggonggong, dan berharap kakek juga membawanya. Kakek memohon pada anaknya untuk menjaga anjingnya. Bayangan mobil menghilang. Ibu anjing memberontak, dan akhirnya rantainya lepas. Ia melompati pagar, dan berlari sekuat tenaga mencari kakek. Tapi, malamnya malah hujan deras. Bau kakek hilang karena tersiram hujan. Ibu anjing tersesat. Setelah berhari-hari, ia akhirnya menemukan rumahnya. Tapi, rumahnya dibongkar tukang. Ternyata, rumah kakek dijual anaknya. Ibu anjing menggonggong untuk mengusir tukang. Demi melindungi kenangan terakhir bersama kakek dan nenek, tukang malah memukulinya dengan kayu. Ibu anjing terpaksa kabur. Sejak itu, ia menjadi anjing liar. Awalnya, ia senang hidup bebas dan mengembara. Tapi, saat lapar melanda, tidak ada yang memberinya makan lagi. Ia yang biasa disayang, kini tidak bisa mengandalkan siapapun. Saat ia mencuri makanan anjing, ia malah dimaki dan diusir. Bahkan, ia diperlakukan tidak baik. Kadang, ia juga bertemu orang baik, tapi kebanyakan orang mengusirnya. Pelan-pelan, ia tidak percaya manusia lagi. Selain kakek dan nenek, semua manusia menakutkan. Ia juga tidak mau jadi anjing liar. Manusialah yang membuatnya menjadi anjing liar. Hari demi hari berlalu, ia punya pacar sekarang. Akhirnya, ia punya keluarga. Tak lama, ia melahirkan 3 bayi anjing. Tapi, sialnya mereka malah dimasukkan ke penampungan. Hari ini, anak Ken datang ke penampungan. Ibu anjing menggonggonginya. Tapi, gadis itu tidak takut dan malah kasihan padanya. Karena gadis itu tahu ibu anjing mau melindungi anaknya. Hal ini membuatnya teringat ibunya. Ternyata, ibunya meninggal dalam kecelakaan saat melindunginya. Ia juga tahu peraturan penampungan. Jadi, ia memohon kepada Ken untuk membantu mereka. Ken luluh mendengar permohonan anaknya. Tapi, mencari orang yang mau mengadopsi sangat susah. Mereka harus menjinakkan ibu anjing dulu. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Malamnya, angin dingin datang. Salah satu bayi ibu anjing mati.
Esoknya, Ken melihat satu bayinya sudah mati. Ken mau masuk untuk mengambil mayatnya dan menguburnya. Tapi, ibu anjing menghalanginya. Ken akhirnya memakai sapu untuk mengambil bayi anjing itu. Tapi, ibu anjing menggigit sapunya dan menghalangi Ken mengambil anaknya. Ia bahkan menggigit bayinya supaya Ken tidak bisa mengambilnya. Ken merasa bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Ken membuat keputusan nekat. Ia mengubah tanggal suntik mati menjadi 14 hari lebih lama dari yang seharusnya meski ia bisa dipecat. Ia memohon supaya temannya merahasiakannya. Beberapa hari kemudian, Ken akhirnya bisa mengambil mayat bayi itu, lalu menguburnya. Tiba-tiba, dokter hewan menelepon. Katanya ada yang mau mengadopsi si ibu anjing. Ken senang tapi juga khawatir, karena sekarang, ibu anjing masih benci manusia. Ia belum siap diadopsi. Ken berusaha mengambil hati ibu anjing supaya ia bisa diadopsi. Ia menutup kandang dengan kardus, supaya ibu anjing tidak gelisah. Lalu, ia menginap di penampungan dan tidur di depan kandang. Tak lupa, Ken mendongeng dan berusaha sebaik mungkin, supaya ia percaya manusia lagi. Malamnya, Ken curhat tentang keluarganya. Hari demi hari berlalu. Ibu anjing tidak segalak dulu. Hari ini, Ken menuangkan banyak makanan anjing. Melihat anak anjing di lantai, ia mengambilnya. Tiba-tiba, ibu anjing menggigit lengannya. Ken menurunkan bayinya perlahan. Sambil menahan sakit, ia minta maaf ke ibu anjing, dan menjelaskan kalau ini salah paham. Ibu anjing mulai tenang dan melepas gigitannya. Sambil memegangi tangannya yang luka, Ken pun pergi. Esoknya, kepala penampungan tahu Ken mengubah tanggal suntik mati ibu anjing. Dengan marah, ia menemui Ken dan menyuruhnya untuk segera membunuh ibu anjing. Ken panik dan memohon beberapa hari lagi. Tapi, kepala mengabaikannya dan pergi. Ken belum menyerah. Ia pergi ke depan ruang meeting dan menunggu beberapa jam. Akhirnya, ia bertemu kepala dan minta tambahan waktu beberapa hari. Tapi, kepala tetap pada pendirian. Akhirnya, ia memberi Ken waktu tambahan 1 hari. Ken segera kembali ke penampungan dan menggunakan waktunya sebaik mungkin. Ia berharap ibu anjing bisa percaya manusia lagi. Tapi, di penampungan, Ken mendengar kabar buruk. Demi menyelamatkan bayi anjing, temannya membius ibu anjing dan memberikan bayinya ke temannya untuk diadopsi. Ken sangat marah. Ibu anjing sudah agresif. Kalau ia tahu anaknya hilang saat ia bangun, akhirnya ia akan disuntik mati tanpa babi bu. Ken langsung tancap gas untuk menjemput anak ibu anjing. Ia tiba di rumah teman rekannya. Ken minta maaf dan menjelaskan alasannya, lalu minta bayi anjing dikembalikan. Untung saja, mereka bersedia mengembalikan bayi anjing. Di penampungan, Ken mendengar rintihan ibu anjing. Mereka terlambat. Malamnya, Ken mengajak 2 anaknya ke penampungan untuk berpamitan dengan ibu anjing. Ken sudah berusaha, tapi ia tidak bisa menyelamatkannya. Ia minta maaf karena tidak menepati janji. Mendengar kabar ini, anaknya sangat sedih. Meskipun sisa sehari, ayah tidak boleh menyerah. Aku bahkan sudah menyiapkan nama untuk ibu anjing. Namanya Himawari. Ibu anjing telah menderita sepanjang hidupnya. Ia bersembunyi di tengah kegelapan karena disiksa orang. Aku ingin dia seperti bunga matahari, bercahaya di kehidupan baru. Aku berharap ayah mau mengadopsi mereka bertiga. Tapi, kenyataan itu pahit. Tibalah hari di mana Ken harus menyuntik mati ibu anjing. Ken mengisi mangkuk ibu anjing sepenuh mungkin. Ibu anjing tampak masih waspada. Teman Ken mengingatkan waktunya sudah tiba. Ken lalu bersiap mengambil peralatan suntik. Sekarang, Ken cuma bisa mengadopsi 2 bayinya. Ken masuk ke kandang lagi. Tiba-tiba ibu anjing seperti mengerti maksudnya. Ia mulai tenang. Maafkan aku karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi, aku janji akan menjaga kedua anakmu. Ken menangis karena merasa bersalah. Air matanya jatuh ke lantai. Entah kenapa, ibu anjing juga ikut sedih melihat Ken. Melihat Ken menangis, ibu anjing perlahan mendekat dan menatap Ken. Sebuah bayangan nampak di depan matanya. Ibu anjing merasakan kehangatan dan kebaikan kakek di diri Ken. Ibu anjing menjilai air mata di tangan Ken. Ken sadar akhirnya ibu anjing menerima dirinya.
Akhirnya, ibu anjing menerima Ken sebagai tuannya. Mereka sekeluarga hidup bahagia. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata. Kalau kamu juga memelihara anjing, jangan buang dia. Anjing cuma sebagian hidupmu, tapi kamu adalah seluruh hidupnya.